Tercatat dalam sejarah, orang yang sangat terkenal yaitu Napoleon Bonaparte. Ia dieluk-elukan sebagai pahlawan besar, padahal ia adalah penghancur Islam. Suatu hari, Napoleon Bonaparte mengumpulkan pasukannya untuk merundingkan bagaimana cara menghancurkan Islam. Ketika itu mereka ingin menaklukkan sebagian dari Daulah Islamiyah yaitu negeri Mesir. Pada saat itu umat muslim sangatlah kuat, sehingga musuh akan berpikir panjang ketika menghadapi pasukan kaum muslimin. Wahai pasukanku, aku punya satu pertanyaan, yang jawabannya adalah bagaimana cara menaklukkan kaum muslimin. Andai kata dalam suatu ruangan dihamparkan karpet di seluruh ruangan tersebut, lalu diletakkan batu permata. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan permata tersebut. Tetapi dengan 3 syarat yang tidak boleh dilanggar karena syarat ini akan menentukan keberhasilan dalam mengambil permata tersebut. Syarat pertama adalah tidak diperbolehkan menginjak karpet tersebut. Selanjutnya syarat yang kedua, kalian tidak diperbolehkan menggunakan alat untuk mendapatkan permata tersebut. Syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir adalah, sang pemilik permata tidak akan marah ketika permatanya diambil, bahkan mereka malah tersenyum jika permata tersebut kita ambil. Sejenak suasana hening, yang hadir kala itu diam semua. Mereka berpikir keras untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sampai beberapa waktu berlalu hingga tidak ada satupun pasukan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Lalu Napoleon Bonaparte berkata, jika ingin mengambil permata tersebut, langkah pertama adalah kita harus membuat orang yang memiliki permata itu benci terhadap permatanya sendiri. Caranya dengan mengubah pemikirannya terhadap permata tersebut. Camkan ini wahai pasukanku, kita ubah pemikiran pemilik permata tersebut kalau permatanya adalah sumber malapetaka. Sehingga sang pemilik permata akan memberikan permata itu kepada kita dengan senang hati. Beginilah cara menaklukkan kaum muslimin. Kita putar kepalanya, kita akan buat umat Islam jauh dari Islam. Setidaknya kita buat mereka ragu dengan ajarannya sendiri. Kalau cara ini berhasil, maka umat Islam akan takut dengan agamanya sendiri, yaitu permata mereka. Lalu mereka akan membuang jauh-jauh keislaman mereka sendiri dan pasti lambat laun akan membuang permata mereka. Inilah strategi awal kita. Biarkan mereka memakai simbol-simbol Islam tetapi sebatas luarnya saja, tetapi dalam benaknya tidak ada Islam sedikitpun atau setidaknya mereka ragu dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena sebenarnya kekuatan umat Islam ada pada agama Islam itu sendiri. Ketika mereka meninggalkan ajaran Islam, maka sesungguhnya mereka sudah hancur, dan siap kita hancurkan kapan saja. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengambil permata tersebut tanpa harus menginjak karpetnya? Karena kalau kita injak karpetnya bisa dipastikan pemilik permata tersebut akan marah. Caranya adalah dengan menggulung karpetnya dari ujung sampai mendekati permatanya. Dengan menggulung karpetnya, maka gerakan tangan kita saat menggulung akan terasa lembut, jadi mereka tidak akan menyadari bahwa kita semakin dekat dengan permatanya. Satu persatu negeri-negeri di bawah kekuasaan Islam akan kita taklukkan sehingga terlepas dan terpisah dari pimpinannya, yaitu khalifah. Karena mereka adalah umat yang satu. Dan ketika pimpinan mereka memberikan komando, maka mereka semua akan mengikuti komando pimpinannya. Untuk itu harus kita putus jalur ini. Atau kita pisahkan dulu karpet tersebut satu persatu supaya tidak saling berhubungan. Sehingga kita bisa dengan mudah memecah belah mereka, dan ketika mereka sudah terpecah mudahlah kita untuk mengadu domba mereka. Inilah yang terjadi pada kaum muslimin kala itu, sampai puncaknya adalah runtuhnya khilafah Turki Utsmani.
Dan perlu diketahui hingga saat ini teori yang digunakan Napoleon Bonaparte dahulu terus dilakukan, dan banyak dari kaum muslimin tidak menyadari bahwa sesungguhnya pemikiran umat muslim sedang dirusak. Umat Islam tidak menyadari siapa musuh sesungguhnya. Maka yang jadi persoalan saat ini adalah harus bisa membedakan mana kawan mana lawan. Karena musuh-musuh Islam akan menjelma sebagai kawan layaknya mereka menggulung karpet tersebut dengan lembut, tetapi sejatinya mereka sedang menggulung karpet satu persatu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Sebenarnya kalau bicara persatuan umat itu kita akan bicara sebuah kekuatan. Dan begitupun sebaliknya kalau kita bicara bercerai-berai maka kita akan bicara sebuah kelemahan. Persatuan dalam umat Islam bukanlah suatu yang mustahil karena kalau kita mau sedikit merenungkan sudah banyak contoh bahwa umat Islam itu bisa bersatu dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah. Karena pada dasarnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Padahal dalam Islam itu, perbedaan adalah rahmat. Coba kita perhatikan pelangi. Pelangi terlihat indah karena beragam warna dan saling berjejer, tidak saling merasa paling penting. Atau coba kita perhatikan jari jemari kita ini. Jari-jari kita ini tidak ada yang sama antara satu sama lain. Coba bayangkan kalau jari tangan kita jempol semua, maka akan terlihat konyol, bukan? Persatuan dalam tubuh umat Islam tidak akan terwujud ketika satu dengan yang lain masih merasa paling benar, paling berjasa, paling hebat dan sambil merendahkan yang lain. Kami kasih contoh kalimat yang bernuansa ukhuwah dengan kalimat yang bernuansa pemicu pecah belah. Kalimat pertama. Saudara-saudaraku, untuk perkara ini saya belum ketemu dalilnya. Boleh jadi ketika saya belajar belum sampai pada pembahasan dalil tersebut. Kalau Ustadz Fulan menemukan dalil tersebut, saya coba tak belajar ke beliau. Kalimat kedua, saudara-saudaraku awas hati-hati dengan Ustadz dadakan. Mereka baru ngaji kemarin sore sudah berani ceramah. Jangan ikuti Ustadz Fulan karena sanadnya tidak jelas. Kalau Anda perhatikan di antara kalimat pertama dan kedua, mana yang kalimat bernuansa ukhuwah dan kalimat mana yang memicu pecah belah? Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya Ustaz Firanda, ambil ilmunya dalam hal akidah dan sebagainya. Ustaz Khalid Basalama, ambil ilmunya ya dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja. Ada yang muda-muda sekarang. Ada ulama-ulama kita. Ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling celah? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat? Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya dua. Sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Jelas sampai sini? Termasuk saya. Sekali lagi, jika pelajaran saya tidak menghadirkan ketakwaan dalam pandangan Allah, tinggalkan saya. Ambil kemudian ustadz-ustadz lain yang bermanfaat. Dan jauhi sikap yang tidak bermanfaat.
Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Sebenarnya kalau bicara persatuan umat itu kita akan bicara sebuah kekuatan. Dan begitupun sebaliknya kalau kita bicara bercerai-berai maka kita akan bicara sebuah kelemahan. Persatuan dalam umat Islam bukanlah suatu yang mustahil karena kalau kita mau sedikit merenungkan sudah banyak contoh bahwa umat Islam itu bisa bersatu dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah.